Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Baru-baru ini para opler-opler digemparkan dengan berita jika One Piece benar-benar akan tamat dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Pasalnya melalui majalah Weekly Shonen Jump dengan isu ke-35 mengumumkan perilisan One Piece Magazine volume ke-10 yang akan resmi dirilis pada tanggal 4 September 2020. Yang menjadi pusat perhatian adalah tagline dari One Piece Magazine volume 10 itu sendiri, di mana dalam majalah itu tertulis jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk membaca ulang kembali manga One Piece untuk mempersiapkan arc terakhir di masa depan. Ya, sebentar lagi One Piece akan mencapai klimaksnya. Oda Sensei, si raja ngetrol, pun pernah mengatakan pada bulan Agustus 2019 silam jika dirinya akan segera menamatkan One Piece, dan perkataan Oda Sensei ini diaminkan oleh editornya yang bernama Naito. Dirinya membenarkan jika Oda berencana untuk menamatkan One Piece dalam waktu 5 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2024. Apakah Oda Sensei mampu menamatkan One Piece cepat itu? Karena kita semua para opler sudah mengetahui masih banyak misteri-misteri yang belum Oda pecahkan sampai saat ini, seperti abad kekosongan yang meliputi sejarah kerajaan kuno, beserta senjata kuno yang terdiri dari Pluton, Poseidon, dan Uranus. Selain itu, kita masih dibingungkan dengan apa motif sebenarnya Akagami no Jeki bertemu dengan para kakek Sugiono di Marijoa. Siapa itu Im Sama dan bagaimana Luffy akan melawan si brengsek di Teach. Jika kita merujuk tagline pada One Piece Magazine volume 10, setelah arc Wano, One Piece akan memasuki arc klimaks atau arc penghabisan. Sepertinya bukan arc, tapi akan lebih cocok disebut saga yang terdiri dari beberapa arc besar. Seperti contohnya pada Yonko Saga yang saat ini sedang berlangsung, di mana sejak arc Fishman Island hingga arc Wano Kuni kali ini memiliki keterkaitan satu sama lain, yang intinya ngajak ribut sama Yonko. Dan ya, kemungkinan besar klimaks untuk cerita One Piece akan berhubungan dengan saga World Government, yang akan memiliki keterkaitan dengan Jeki, Brengsek Teach, Pulau Laftel, Void Century, Ancient Weapon, pasukan revolusi, dan yang terakhir Im Sama. Pemicu pertempuran antara bajak laut topi jerami dengan pemerintah dunia sudah dapat dipastikan saat Luffy berhasil mencapai Pulau Laftel dan mengetahui apa sebenarnya harta karun One Piece yang digaung-gaungkan oleh Goldie Roger saat eksekusi matinya. Shirohige pernah mengatakan pada manga One Piece chapter 576 jika One Piece benar-benar ada dan saat seseorang berhasil menemukannya pasti dunia akan langsung koprol, salto, dan jungkir balik. Oda memang tak main-main dengan perkataannya untuk segera menamatkan serial One Piece. Baru-baru ini Oda memperkenalkan karakter baru yang bisa membawa Luffy menemukan Pulau Laftel lewat jalur PMDK. Ya, dia adalah Yamete, Son of Kaido. Yamete sudah dapat dipastikan akan bergabung dengan bajak laut topi jerami. Pada manga One Piece chapter 985, Yamato ingin ikut berlayar bersama Luffy setelah berhasil membuka batasan negeri Wano bersamanya. Kemudian pada manga One Piece chapter 986, Yamato sudah tak menganggap Kaido sebagai ayahnya setelah mengetahui jika borgolnya ternyata benar-benar dapat meledak. Bahkan Yamato memanggil Kaido dengan sebutan sapi gelonggongan untuk meluapkan rasa kesalnya pada Kaido. Kemudian pada manga One Piece chapter 987, Yamato pun mengatakan sudah tak lagi berada di pihak bajak laut kebun binatang milik ayahnya, dan tak masalah jika ayahnya sendiri mendapatkan gelar almarhum. Dari clue yang diberikan oleh Oda Sensei pada ketiga chapter ini, semakin memperkuat jika Yamete akan bergabung dengan bajak laut topi jerami. Bergabungnya Yamato akan menambah daya gedor serangan dari bajak laut topi jerami. Mereka bahkan dapat membuat formasi yang tadinya 4-3-3 menjadi 3-2-5 dengan bergabungnya Yamato. Namun tujuan Oda sebenarnya ingin memasukkan Yamato adalah untuk mempercepat alur cerita One Piece. Kok bisa? Apakah Nakama ingat jika Yamato memiliki sebuah kitab suci yang bahkan dicari-cari oleh Biksu Tong dan keras saktinya? Ya, kitab suci itu adalah jurnal perjalanan milik Kozuki Oden. Pada manga One Piece chapter 984, Yamato mengatakan jika jurnal milik Oden berisi perjalanan spektakulernya dan hal-hal yang sangat penting. Sudah dapat dipastikan jika yang dimaksud dengan hal-hal penting adalah informasi mengenai harta karun One Piece yang ada di Pulau Laftel, beserta informasi mengenai Void Century, serta Ancient Weapons. Karena pada manga One Piece chapter 967, Oden terlihat menulis semuanya pada jurnal miliknya. Ya, meskipun Yamato memiliki Game Shark untuk membuat Luffy dapat dengan mudah mengetahui harta karun One Piece tanpa harus pergi ke Pulau Laftel, pasti si Kapten bakal Luffy tak akan mau mendengarkannya apalagi menggunakannya. Namun ada informasi penting di dalam kitab tersebut yang Luffy sendiri pun tak kuasa untuk menolaknya,
yaitu cara menuju ke Pulau Laftel. Pada manga One Piece chapter 818, Inuarashi mengatakan jika satu-satunya cara pergi menuju ke Pulau Laftel adalah dengan mengumpulkan 4 batu Road Poneglyph, di mana masing-masing Road Poneglyph menunjukkan satu tempat tertentu dan Pulau Laftel berada di perpotongan antara keempat garis lurus dari masing-masing tempat tersebut. Seperti yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 967, ketika Chopper Gaban membuat perpotongan garis pada keempat tempat yang ditunjukkan Road Poneglyph untuk menemukan koordinat Pulau Laftel. Pada manga One Piece chapter 818, Nekomamushi mengatakan jika salah satu Road Poneglyph masih belum diketahui keberadaannya. Padahal 25 tahun yang lalu, Nekomamushi dan Inuarashi menyaksikan sendiri dengan keempat mata kakinya jika salah satu Road Poneglyph berada di kerajaan Ryugu, seperti diperlihatkan pada manga One Piece chapter 967. Sepertinya Road Poneglyph yang ada di Fishman Island benar-benar menghilang karena Pedro pernah berlayar bersama bajak laut Nox untuk mencari keempat Road Poneglyph. Dan pastinya mereka sudah pernah mencarinya di sana berdasarkan arahan dari Nekomamushi. Dan mungkin saja Raja Neptune pun tak mengetahui siapa yang mengambilnya, karena Nekomamushi pun menyimpulkan jika Road Poneglyph tersebut statusnya hilang. Oleh karena itu, peran Yamato sangat dibutuhkan. Di dalam jurnal milik Oden, pasti tertulis tempat yang tertera di atas batu Road Poneglyph, sehingga Luffy tak perlu repot-repot mencari Road Poneglyph yang terakhir. Dan inilah salah satu cara Oda mempercepat alur cerita dari One Piece. Pada manga One Piece chapter 818, Nami dan Robin mengatakan jika pada Road Poneglyph yang ada di Pulau Zou memang tergambar peta lautan yang menunjukkan pada suatu titik, dan sepertinya memang tak tertulis nama dari lokasinya, sehingga mau tak mau bajak laut topi jerami harus menuju pada lokasi yang digambar pada Road Poneglyph tersebut. Jika kita melihat kembali petualangan Oden bersama Roger dengan lebih seksama, kita akan menemukan wangsit di mana lokasi yang digambarkan pada Road Poneglyph. Pada manga One Piece chapter 966, Roger kurang lebih menjelaskan hal yang sama mengenai konsep Road Poneglyph pada Shirohige dan Oden. Akhirnya terjadilah program jasa rental kru bajak laut antara Shirohige dan Roger meminjam Kozuki Oden selama 1 tahun. Lalu, apakah Nakama menyadari jika bajak laut Roger langsung pergi ke Pulau Langit setelahnya? Apakah hal tersebut tidak mencurigakan? Sepertinya Skypiea adalah tempat yang tertulis pada Road Poneglyph milik Roger yang dia salin dari markas Big Mom. Bayangkan saja jika Luffy tak mengajak Yamato pergi berlayar bersamanya. Sudah dapat dipastikan jika Luffy akan mengulangi perjalanannya seperti apa yang Roger lakukan pada flashback Oden di manga One Piece chapter 967. Pasti Oda bakalan dihujat oleh para opler-opler bocil di luar sana. Nah, Luffy tak harus mengulangi kembali perjalanannya berkat informasi dari Yamato plus Nami yang selalu menggambarkan peta pulau yang disinggahinya, membuat Luffy akan jauh dipermudah dalam perjalanannya menuju ke Pulau Laftel. Bukti dari Pulau Skypiea yang menjadi salah satu tempat yang tertulis di salah satu Road Poneglyph dapat kita lihat pada manga One Piece chapter 818. Oda menggambarkan di salah satu tanda silang berada di atas laut. Sepertinya tanda itu merujuk ke Pulau Skypiea yang memang berada di atas laut. Sekarang Mimin akan memprediksikan di mana saja tempat yang ditunjukkan oleh ketiga Road Poneglyph sisanya. Pada manga One Piece chapter 967, setelah Roger dan Oden membaca Road Poneglyph yang berada di Pulau Manusia Ikan, mereka kemudian berlayar ke Pulau Petir atau Raijin. Sepertinya tempat yang tertulis pada Road Poneglyph di Fishman Island adalah Pulau Raijin, dan kemungkinan besarnya Luffy dan krunya akan berlayar ke sana. Serta di Pulau Raijin ini bisa saja akan menjadi arc-nya Nami, karena pulau ini dipenuhi dengan petir yang menyambar-nyambar. Dan mungkin saja Nami akan mendapatkan upgrade kekuatan karena yang kita tahu saat ini Nami sangat mengandalkan kekuatan petirnya. Lalu di manakah dua tempat selanjutnya yang akan dikunjungi oleh Luffy sebelum ke Pulau Laftel? Jika ingin membentuk silang seperti yang dihayalkan oleh Nekomamushi, berarti dua tempat selanjutnya berada di lautan New World. Namun kedua tempat tersebut tak diperlihatkan pada saat perjalanan Roger menuju ke Laftel karena langsung di skip ke Pulau Pelabuhan. Namun jika kita melihat perjalanan Oden dengan Shirohige setelah dari Wano Kuni, Oden mengunjungi Elbaf, terlihat adanya raksasa pada manga One Piece chapter 964. Karena negeri Elbaf pun merupakan salah satu negeri yang terisolasi sama seperti Skypiea, Wano, dan Zou. Pastinya Elbaf memiliki hubungan terlarang juga dengan kerajaan kuno. Selain itu, Elbaf akan menjadi arc-nya Usopp, karena selama ini Usopp berkeinginan untuk mengunjungi Pulau Elbaf. Kemudian yang terakhir sepertinya di tempat dengan bangunan arsitektur mirip Taj Mahal, seperti diperlihatkan pada manga One Piece chapter 964. Apakah tempat ini akan menjadi arc-nya Chopper atau Franky? Bagaimana menurut Nakama?
Yos nakama, itulah video Mimin mengenai pulau-pulau selanjutnya yang akan dikunjungi oleh Luffy setelah arc Wano dan sebelum ke Pulau Laftel. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.